Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ancaman terhadap keberagaman di Indonesia masih terus berlangsung. Sudah berulang kali kita mendengar di berbagai kota berlangsung pelarangan pembangunan gereja dan pelarangan umat Kristen untuk beribadah. Saya mendapat laporan lain tentang apa yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Di kota ini juga terjadi tekanan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, meskipun sama-sama Islam. Tepatnya ada upaya untuk menghabisi umat Islam minoritas yang memeluk ajaran Syiah. Yang menjadi bulldozer untuk menghabisi Syiah di Garut adalah sebuah organisasi bernama KAPIS. Singkatan KAPIS itu mengalami perubahan. Ketika didirikan, singkatannya adalah Koalisi Antisipasi dan Pencegahan Ideologi Sesat. Kini kata sesatnya diganti Syiah, sehingga kepanjangannya menjadi Koalisi Antisipasi dan Pencegahan Ideologi Syiah. Syiah adalah sebuah aliran dalam Islam yang sebenarnya ditemukan di banyak negara. Di Iran dan Irak, Syiah adalah mayoritas. Di beberapa negara lainnya, termasuk Mesir dan Lebanon, walau bukan mayoritas, persentase kelompok Syiah dalam umat Islam cukup tinggi. Perbedaan Syiah dan Sunni semula tidak serius. Ini terkait sejarah masa lalu sesudah Nabi Muhammad wafat. Sebagian sahabat Nabi menganggap pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat adalah Ali bin Abu Thalib, yang juga adalah menantu Nabi. Mereka menganggap yang layak menjadi penerus Nabi Muhammad harus datang dari keluarga Nabi. Tapi ini tidak diterima oleh sebagian yang lain. Mereka percaya bahwa pengganti Nabi harus dipilih melalui musyawarah. Sejarah menentukan yang akhirnya menang adalah pilihan kedua. Yang menggantikan Nabi Muhammad adalah sahabat Nabi yang sama sekali tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi, yaitu Abu Bakar. Meski terkesan awalnya sebenarnya sepele, ternyata perpecahan itu berbuntut panjang. Mereka yang percaya seharusnya tongkat kepemimpinan Nabi Muhammad diberikan kepada keluarga Nabi disebut Syiah. Sementara yang percaya pada kesepakatan jemaah disebut sebagai Sunni. Dalam perkembangannya kemudian terjadi perbedaan sangat mendasar di antara keduanya. Misalnya saja, ada perbedaan dalam hal apa yang disebut sebagai rukun iman dan rukun Islam. Bahkan ada perbedaan tentang Al-Quran. Ada ayat-ayat yang dipercaya kaum Syiah sebagai ayat-ayat Allah, ternyata tidak terdapat dalam Al-Quran yang dipercaya kaum Sunni. Apalagi soal hadis, alias catatan tentang ucapan Nabi Muhammad semasa hidupnya. Banyak sekali hadis yang diyakini kaum Sunni sebagai kalimat Nabi Muhammad tidak dipercaya oleh kaum Syiah, dan begitu juga sebaliknya. Yang ingin dikatakan di sini memang ada persoalan serius di antara keduanya. Sejarah mencatat konflik Sunni dan Syiah terus berlangsung sampai saat ini. Di Pakistan misalnya, konflik antara kaum Sunni yang mayoritas dan Syiah yang minoritas dapat mengakibatkan jatuhnya korban nyawa. Media memberitakan sudah ribuan nyawa melayang akibat perpecahan ini. Namun, seiring dengan kemajuan peradaban negara-negara Islam, perbedaan di antara kedua aliran besar ini secara perlahan bisa didamaikan. Perbedaan-perbedaan yang semula nampak tak bisa dipertemukan, secara perlahan dianggap sebagai perbedaan biasa yang dianggap seharusnya tak menimbulkan perpecahan. Ini yang juga terjadi di Indonesia. Syiah di Indonesia hanya menempati porsi sangat kecil. Tak ada sih sebuah statistik yang pasti, tapi jumlahnya diperkirakan hanyalah sekitar 500.000 sampai 5 juta. Di Indonesia, keberadaan Syiah diakui. Bahkan Majelis Ulama Indonesia mengakui Syiah sebagai bagian sah dari Islam yang berbeda dengan sikap MUI terhadap Ahmadiyah yang dianggap sebagai aliran sesat. Tapi walau diakui secara legal, ini tidak berarti kaum Syiah di Indonesia bisa hidup tenang. Dan inilah yang terjadi di Garut. Komunitas Syiah di Indonesia sebenarnya sudah hidup damai sejak lama di kota santri tersebut. Tak ada penolakan, tak ada keberatan. Semua berjalan baik. Tapi Februari tahun lalu KAPIS berdiri. KAPIS secara intensif dan berkelanjutan melakukan langkah-langkah untuk menghabisi komunitas Syiah. Mereka gencar melakukan audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia Garut, Departemen Agama, Kasbangpol, Kodim, Kapolres, Kejari, dan DPRD Garut. KAPIS menyatakan usaha yang mereka lakukan adalah sebuah jihad untuk mencegah penyebaran Syiah yang dianggap akan menimbulkan gesekan di antara masyarakat. Mereka juga aktif menggunakan media sosial untuk memprovokasi kebencian terhadap Syiah. Mereka berharap MUI bisa mengeluarkan fatwa yang lebih tegas yang menetapkan Syiah sebagai aliran sesat sebagaimana fatwa MUI terhadap aliran Ahmadiyah. KAPIS juga berharap pemerintah bisa mengeluarkan SKB 3 Menteri tentang penyebaran ajaran Syiah. Mereka bahkan berharap Bupati Garut bisa mengeluarkan ketetapan yang dapat membatasi perkembangan Syiah di Garut.
Langkah-langkah semacam ini jelas berbahaya bagi kerukunan yang telah terjaga di Garut selama ini. Walau masih berskala terbatas, sikap-sikap intoleransi semacam ini harus dicegah sejak dini. Menghormati keberagaman adalah keniscayaan di Indonesia. Pemerintah harus sejak awal menanganinya sebelum berkembang sampai tahap yang menghancurkan. Kuncinya adalah pada pencerahan umat Islam untuk menerima perbedaan dan keberagaman. Di dunia internasional sendiri ada perkembangan menarik. Dua negara besar yang dianggap sebagai kiblat Sunni dan Syiah, yaitu Saudi Arabia dan Iran, kini juga secara perlahan membangun persahabatan setelah selama berpuluh tahun mengalami ketegangan. Kita harapkan organisasi seperti KAPIS bisa diredam. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.